Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah riwayat, suatu ketika Katsir bin Qais berkata, suatu ketika aku berada di majelis sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Tiba-tiba waktu itu datanglah seseorang kepada Abu Darda dan dia mengatakan kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Ya Aba Darda, ji'tuka min madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Abu Darda, aku datang jauh-jauh dari kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li haditsin, untuk sebuah hadis. Sami'tu annaka tuhadditsu bih. Dengan sebab satu hadis yang sampai kepadaku bahwasanya engkau menyampaikan hadis tersebut. Saya datang jauh dari Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita fahami waktu itu sahabat Abu Darda ini berada di negeri Syam. Kita tahu Syam sekarang ya. Syam itu ada Suriah, ada Lubnan, ada Filistin dan negara-negara sekitarnya. Ini dia datang jauh dari kota Rasulullah, dari Madinah menuju negeri Syam untuk sebuah hadis. Subhanallah. Namun pengakuan saja kiranya tidak cukup bagi Abu Darda. Maka beliau radhiyallahu ta'ala pun bertanya pada orang tadi, apakah engkau punya keperluan lain seperti bisnis? Atau mungkin engkau jauh-jauh kemari ada alasan lain, ada kepentingan lain? Maka orang ini pun menjawab, tidak. Maka Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu pun menimpali, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Apabila ucapanmu benar, ketahuilah sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh sebuah jalan bersusah payah, berlelah-lelah, yang mana capeknya dia, lelahnya dia, tujuannya adalah talabul ilmi, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka jamaah sekalian, saya minta kepada antum semua, dan saya juga berharap pada diri saya pribadi, untuk kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW jelaskan dalam hadis lain, orang datang ke masjid tujuannya enggak lain enggak bukan liyata'allamal khair aw liyu'allimah. Ingin belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Akhwat, sampai insyaallah. Masya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Ini hadis yang sangat penting yang patut kita renungkan. Afwan, mungkin yang di belakang agak maju mungkin. Saya teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikah?" Mau enggak kalian bersaf berbaris sebagaimana para malaikat? Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana safnya malaikat ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutimmunal awwal fal awwal. Malaikat itu senantiasa mengisi saf pertama dan berikutnya dan berikutnya. Begitu juga dalam thalabul ilmi, kita lihat bagaimana hadis Jibril alaihi salam yang mana datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Ini adab thalabul ilmi itu didekatkan lagi.
Karena semakin antum dekat, semakin besar peluang untuk faham. Dan semakin besar juga berkah yang antum dapatkan. Ini kabelnya kurang panjang ya. Nah ini termasuk rintangan-rintangan dalam thalabul ilmi. Kalau zaman kita sekarang rintangannya mic-nya bermasalah, betul. Baterainya habis. Bayangkan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dilempari di Taif. Nabi diusir dari kaumnya. Nggak lain nggak bukan tujuannya semua karena antum-antum ini. Lelahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Capeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak lain nggak bukan untuk menunjukkan umatnya kepada jalan Allah. Maka mari ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala dalam thalabul ilmi, dan kita ambil warisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Gak bisa banyak, ambil sedikit. Karena kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhama. Nabi ini gak ninggalkan emas dan perak, kata Rasulullah, tapi ninggalkan ilmu. Maka barang siapa mengambil ilmu tadi, dia akan mendapat bagian yang begitu besar. Agak mundur ya. Kurang Kak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Kullun nasi yagdu fabai'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Setiap hari pasti ada orang yang akan pergi berlalu meninggalkan dunia ini. Entah hari ini ana atau antum atau siapapun. Pasti akan ada orang yang dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pergi berlalu. Hilang dari dunia. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, namun di antara mereka itu ada orang yang menjual dirinya kepada Allah dengan ketaatan. Atau ada orang yang menjual dirinya kepada hawa nafsu sehingga dia akan mencelakakan dirinya sendiri. Jamaah sekalian, kita ini akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun pertanyaannya, kita ini termasuk golongan yang mana? Golongan yang sa'id, faminhum syaqiyyu wa sa'id. Ada orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan syaqi, orang yang celaka. Ada orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan sa'id, orang yang berbahagia. Maka tadi kita memilih mana jalan yang akan kita tempuh ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, jiwa kita ini diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala seperti sebuah mesin penggilingan. Antum tahu mesin giling ya? Berputar tidak pernah berhenti. Maka tadi, kalau mesin tadi ini, kalau jiwa kita ini ditempatkan, diberikan di dalamnya iman kepada Allah, diberikan di dalamnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan memberikan manfaat kepada jiwa kita itu sendiri. Namun sebaliknya, kalau jiwa kita ternyata kosong dari Quran dan Sunnah, bahkan diisi dengan kotoran-kotoran hati, kotoran-kotoran kemaksiatan, maka tentu jiwa tadi pun akan kotor dan menjadi rusak. Kualitas kehidupan kita, bagaimana kita ingin selamat, bagaimana caranya kita mensucikan jiwa kita, bagaimana caranya kita menjadi orang yang lebih baik, bagaimana caranya kita dipermudah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rangka amalan kebaikan, nggak lain nggak bukan disebabkan karena hati ini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwasanya dalam jasad ini terdapat sebuah mudghah, sebuah segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalbu.
Ketahuilah, dalam jiwa, dalam diri terdapat segumpal daging, yang mana kalau daging tersebut baik, maka baiklah seluruh perkara fisiknya, perkara badannya. Artinya apa? Kalau hati seseorang baik, maka Allah akan mudahkan baginya amalul khair. Allah akan mudahkan baginya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hati yang rusak, hati yang kotor akan menjadikan fisik ini melemah, akan menjadikan fisik ini enggan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana karakter orang-orang munafikun. Semoga Allah jauhkan kita semua dari sifat nifaq. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik ini senang tipu daya sama Allah. Namun Allah balas tipu daya mereka. Kalau bangun sholat, bangun dalam keadaan malas. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Munafik ini kalau beramal nggak lain nggak bukan ketika banyak orang rame. Tujuannya apa? Riya, sum'ah. Mereka amalan yang nggak lain nggak bukan hanya mencari validasi dari manusia. Hanya mencari pengakuan dari manusia. Padahal makna ikhlas itu sendiri adalah meninggalkan validasi dari manusia semuanya dan hanya mengharapkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah Tabaraka wa taala enggak melihat kepada fisik kita yang gagah, enggak melihat kepada rupa-rupa kita yang indah. La, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzur ila ajsadikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sekali-kali Allah Tabaraka wa taala tidak pernah melihat kepada fisik-fisik kalian, tidak pernah melihat kepada rupa-rupa kalian, melainkan Allah Tabaraka wa taala hanya melihat kepada hati kalian dan juga amalan kalian. Dan hamba yang bijak serta hamba yang cerdas adalah hamba yang senantiasa mencari sebab, mencari jalan-jalan bagaimana caranya dia menyelamatkan dirinya. Karena seorang hamba sadar dengan jalan-jalan tadi, dengan usaha-usaha tadi akan menyelamatkan dia di sisi Allah di yaumil akhir. Karena Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana harta serta keturunan tidak bermanfaat sama sekali, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, saya teringat ucapan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan 3 hal yang membuat manusia binasa. Kalau kita mau jadi orang yang selamat, kalau kita mau menjaga jiwa kita, maka kita harus mengetahui apa sih penyakit-penyakit jiwa tadi. Disebutkan oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Yang pertama adalah sifat sombong. Kesombongan inilah yang mengeluarkan iblis la'natullah dari surga Allah. Iblis mengatakan, "Ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ini yang pertama. Sebab kebinasaan, rusaknya hati seseorang yang pertama adalah karakter sombong. Dan yang kedua, karakter hasad, dengki, iri, pembunuhan. Dosa yang pertama kali terjadi di dunia tidak lain tidak bukan disebabkan irinya salah seorang anak Adam kepada saudaranya. Dan ini disebabkan karena karakter dengki. Kemudian yang ketiga, al-hirs atau sifat ambisius. Rakus, pengen nguasain semua. Pengen mendapatkan keabadian. Dan inilah yang menyebabkan Adam alaihissalam
dikeluarkan, diturunkan dari surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. 3 karakter ini, 3 sifat ini adalah karakter yang membinasakan manusia. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwasanya sumber segala dosa kembali kepada 3 hal, yaitu kesombongan, kerakusan, dan juga sifat hasad. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas sebab-sebab mensucikan jiwa. Gimana sih caranya biar jiwa kita ini suci? Yang pertama adalah mempelajari akidah yang benar dan mengamalkannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Dan siapa saja yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Antum kalau mau diberikan petunjuk sama Allah, antum semua dan antuna ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau mau dikasih jalan sama Allah, digampangkan urusannya, maka berimanlah dengan Allah dengan sebenar-benarnya iman. Teringat ucapan Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dia pernah mengatakan dalam satu muhadarahnya, bahwasanya seseorang yang disesatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah sebelumnya mendapatkan hidayah. Ini penting jamaah sekalian. Berapa banyak orang yang sebelumnya terlihat istiqamah dalam ketaatan, betul? Namun ternyata setelah berapa lama dia berpaling dari ketaatan kepada Allah. Dan sebaliknya, berapa banyak orang yang sebelumnya dalam kubangan dosa kemudian beralih kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, "Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akram, maha mulia dari menyesatkan hamba-hambanya tanpa sebab." Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Orang yang dibuat sesat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hakikatnya memang dalam hatinya ada kotoran, ada kerusakan. Ada kecondongan kepada kemaksiatan. Ada condongan kepada keingkaran terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi saya bilang, mau dikasih petunjuk sama Allah, mau diberikan hidayah hatinya, maka jadilah orang yang menerima syariat Allah, baik yang sesuai dengan hawa nafsu kita, ataupun yang bertolak belakang dengan hawa nafsu kita. Karena makna iman adalah i'tiqad jazim, keyakinan yang mutlak, yang tidak menerima sama sekali keraguan-raguan. Itu makna iman. Kemudian jamaah sekalian, iman yang benar juga membuat seorang hamba senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hati menjadi tenang. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Hanya dengan mengingat Allah, hati ini menjadi lebih tenang. Kita lihat manusia, subhanallah ya. Banyak orang dari mulai hari Senin sampai hari Ahad hidupnya hanya dunia. Lagi-lagi dunia, lagi-lagi dunia, subhanallah. Ketika diberikan ujian oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia mengeluh, "Ya Allah, dosa saya apa ya Allah? Salah saya apa ya Allah?" Ini hamba nggak sadar. Ini hamba hobinya mengeluh. Sebagaimana karakter manusia, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a. Ini manusia hidupnya ngeluh terus. Kena senang, pelit. Kena kesulitan, banyak kan ngeluh. "Ya Allah kok begini, ya Allah kok begini." Dia lupa selama ini hatinya kosong dari Allah. Makanya ketika tertimpa ujian musibah, dia merasakan qalaq, merasakan penderitaan, merasakan kebingungan. Berbeda dengan orang-orang mukmin. Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mukmin itu kalau kena musibah, nggak pakai bingung, nggak pakai banyak ngeluh. Tapi apa? Dia mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya semuanya milik Allah.
dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Ini karakter seorang mukmin. Iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan menuju kebahagiaan. Jalan menyebabkan jiwa seseorang menjadi lapang. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa mengikuti petunjukku, kata Allah tabaraka wa taala, tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah binasa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan siapa saja yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, berpaling dari petunjukku, kata Allah, maka akan diberikan padanya hidup yang sempit, hidup yang menghimpit, hatinya merasa nggak nyaman, hatinya merasa nggak tentram. Dan ini semua nggak lain nggak bukan disebabkan kotornya hati, hatinya tidak suci. Pada Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Telah beruntung orang senantiasa mensucikan dirinya. Dengan apa? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Senantiasa ingat sama Allah dan juga beramal dengan salat. Antum kalau mau dikasih hidayah, bagaimana cara mensucikan diri antum? Adalah tadi ingat sama Allah, taqarrub sama Allah. Dekatkan diri antum sama Allah dan juga buktikan dengan amalan antum. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang mukmin hendaknya senantiasa memeriksa dan memperhatikan hatinya. Dilihat, ada nggak penghalang-penghalang dari hidayah? Ada nggak sebab-sebab yang mengkotori hatinya? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Laqalbu ibni Adam ashaddu inkilaban minal qadari idza istajma'at qalyana." Hati anak Adam lebih cepat berbolak-balik daripada kuali yang sedang mendidih. Antum tahu air ya, kalau lagi mendidih, ini seperti itu tutupnya, paham ya? Tutupnya bergerak ke kanan ke kiri. Hati anak Adam lebih daripada itu. Hanya kata Nabi SAW, "Badiru bil a'mali fitanan minal lailil muzlim." Bersegeralah beramal, kata Rasulullah, sebelum datangnya fitnah, ujian dalam diri seseorang. Kata Nabi SAW, ada orang yang pagi harinya beriman kepada Allah, sorenya menjadi kafir. Ada orang sorenya beriman kepada Allah, paginya menjadi kafir. Tadi, jiwa ini sebagaimana ulama sebutkan seperti mesin penggilingan. Gak bisa antum diamkan. Ulama juga mengatakan jiwa ini seperti kuda yang liar. Antum tahu kuda ya? Kuda itu kalau nggak ditarik talinya, kekang yang nggak ditarik, dia bakal berjalan semau dia, kemanapun yang dia mau. Kendalikan jiwa tadi. Antum mau jadi orang yang benar, mau selamat, kendalikan jiwa antum. Kenapa? Karena namanya jiwa, nafsu itu senantiasa menyuruhkan kepada keburukan. Kecuali jiwa yang telah Allah berikan rahmat. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ketiga adalah hendaknya seseorang senantiasa mensucikan hati dengan bertaubat pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Walladzi nafsi biyadihi, law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfira lahum." Demi Allah, kata Rasulullah SAW, jika kalian tidak berdosa, kata Rasulullah, niscaya Allah akan lenyapkan kalian, lalu Allah akan ganti dengan kaum yang berdosa, kemudian mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah pun akan mengampuni mereka. Perbanyak istighfar pada Allah jamaah sekalian. Antum ada waktu-waktu kosong nih, kalau mau jiwa antum bersih, suci, istighfar sama Allah. Lagi jalan misalkan, lagi kosong misalkan ya, lagi berdiri nunggu antrian, istighfar, berzikir sama Allah. Sebutkan dalam sebuah hadis, kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat, kata Rasulullah,
ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai sama Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, pernah salah seorang badui datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badui ini mengatakan ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya ya Rasulullah." Ya Rasulullah, syariah Islam ini sudah banyak buat saya. Banyak, suruh puasa, suruh sholat sunnah, macam-macam sudah. Setelah yang wajib banyak amal-amalan sunnah. Ini kebanyakan ya Rasulullah. Fadullani ala syai'in atasabbathu bihi. Ya Rasulullah, kalau gitu saya minta satu hal saja. Tunjukkan pada saya satu hal. Yang mudah, yang bisa saya pegang. Yang bisa saya kerjakan terus-menerus. Dan ini merupakan sebab hati menjadi suci. Karena kita paham ya, tujuan Allah utus nabinya disebutkan dalam Quran, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tujuan Allah utus nabinya adalah mensucikan hamba-hamba Allah, mensucikan umatnya. Jadi semua petunjuk Rasulullah adalah hal yang dapat mensucikan diri seseorang. Bayangkan badui bertanya sama Rasulullah, ini sudah banyak amal-amalan sunnah, kebanyakan ya Rasulullah. Kasih saya satu saja yang saya bisa pegang ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Hendaknya senantiasa lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah. Berbanyak taubat, berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya bersifat qanaah, merasa cukup dan ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya karakter seperti ini disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kamu orang yang punya karakter qanaah, merasa cukup, merasa puas, sesungguhnya engkau dengan raja pemilik segala kekayaan sama rasanya. Tadi yang bikin orang jadi hasad, ya, bikin jadi dengki, jadi sombong, jadi ambisius ada tadi, nggak punya sifat qanaah, nggak pernah merasa cukup. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum." Kita sudah bagi-bagi bagi mereka rezeki-rezeki mereka. Ada orang yang Allah mudahkan dapat ini, ada orang yang Allah mudahkan dapat ini. Semuanya sudah dibagi sama Allah secara adil. Jadi nggak perlu kita merasa iri sama orang. Qanaah, kunci di hati. Al-ghina kata Nabi SAW, kekayaan hahuna kata Rasulullah. Di sini nih kekayaannya. Itu cara kita hatinya menjadi suci. Jadi nggak ada lagi karakter hasad. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Kemudian jamaah sekalian, berikutnya adalah hendaknya kita memperbanyak bermujalasah, bergaul dengan orang-orang saleh. Orang-orang yang mana mereka berusaha senantiasa dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini penting jamaah sekalian. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang jujur. Ulama mengartikan as-sadiqun, as-sadiquna fi imanihim. Orang yang jujur dalam pengakuan iman mereka kepada Allah. Sebutkan dalam ayat yang lain, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira dengan mengatakan kami sudah beriman cukup? Belum. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelumnya. Maka kelihatan mana orang yang jujur dalam pengakuan keimanannya, mana orang yang bohong berdusta dalam pengakuan keimanannya. Kita disuruh kumpul sama orang-orang seperti ini. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah." Bersabarlah kamu, tetaplah kamu berkumpul bersama orang-orang senantiasa menyeru Rabb-nya di waktu pagi dan waktu sore. Yang mana mereka ini adalah orang-orang yang ikhlas mengharapkan wajah Allah.
Kita mau selamat, mau bersih hatinya, kumpul sama orang-orang yang hatinya bersih. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Manusia ini senantiasa sesuai dengan kebiasaan temannya. Maka lihatlah dengan siapa kamu berteman. Agama kita ini ditentukan dengan siapa? Dengan siapa kita bergaul. Maka lihatlah dengan siapa kita berteman. Disebutkan dalam sebuah bait syair, "Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, fa kullu qarinin bil muqarini muqtada." Sebutkan, jika engkau yang mengetahui tentang keadaan seseorang, tanyalah siapa temannya. Antum mau lihat orang ahli maksiat, temannya ahli maksiat. Kalau antum nggak kenal sama orang misalkan, cuma tahu sepintas, pengen tahu karakternya, cukup tanya teman-temannya siapa. Kalau temannya semuanya orang jelek, insya Allah ini orang jelek. Tapi tadi, kalau temannya orang baik, kemungkinan besar dia juga orang baik. Karena tadi ada istilah at-tuyur ma'at-tuyur. Burung itu terbang bersama buyur. Burung sama-sama burung bareng. Sedangkan gagak berkumpul bersama gagak lagi. Makanya tadi, lihat dengan siapa kita berteman. Sebagai contoh, saya akan bawakan cerita tentang dua orang mulia sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah karakter-karakter yang harus kita kenalkan kepada anak-anak kita sejak dini. Karakter Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan juga aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah radhiyallahu taala anhu. Ini dua orang yang luar biasa. Yang satunya khalifah kaum muslimin, yang satunya gubernur negeri Syam. Disebutkan suatu ketika Umar bin Khattab berangkat ke negeri Syam untuk mengambil kunci Baitul Maqdis. Beliau datang ke negeri Syam, setelah beliau disambut kaum muslimin, beliau mencari, "Aina habibi, aina khalili?" Mana kekasihku, mana sahabatku? Dan orang-orang faham siapa yang dimaksud tadi? Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah. Singkat cerita mereka berdua bertemu, berjumpa. Kemudian Umar meminta pada Abu Ubaidah untuk dijamu di rumahnya. Waktu itu Abu Ubaidah sempat menolak. Gak usah datang ke rumah, cukup. Cukup kita sudah ketemu di sini, apa yang antum ingin sampaikan, sampaikan. Kata Umar, wallahi ana ini tamu. Ana punya hak untuk antum jamu. Bawa ana ke rumahmu. Dan di sini kata para ulama, Umar ini mendapatkan kabar tentang Abu Ubaidah. Bagaimana susahnya Abu Ubaidah. Tapi tadi karakter Umar bin Khattab ini senangnya langsung ngecek. Bukan apa kata orang. Pemimpin yang benar-benar pemimpin adalah orang yang benar-benar turun ngecek keadaan aslinya. Bukan cuma sekedar apa kata orang, bukan, itu bukan pemimpin. Pemimpin itu turun langsung ngecek bagaimana keadaannya. Singkat cerita sampailah ke rumah Abu Ubaidah waktu itu, dan subhanallah jamaah sekalian, ini gubernur ya. Lebih daripada wilayah Syam ini lebih besar daripada wilayah Jakarta. Bahkan lebih daripada Indonesia, ini luas Masya Allah. Sampai sana di rumah Abu Ubaidah hanya ada tikar untuk tidur, pedang, dan remahan roti. Subhanallah seorang gubernur. Padahal dia mendapatkan gaji waktu itu. Lalu Umar bertanya pada Abu Ubaidah, "Ahadza malu, ini hartamu?" Kata Umar. "Wa anta amir, padahal kamu ini gubernur loh. Kamu dapat gaji dari kerjaan kamu, tapi kamu cuma punya ini." Karena Umar tahu Abu Ubaidah adalah orang yang suka mendermakan hartanya buat kaum muslimin. Maka waktu itu Abu Ubaidah memberikan pelajaran yang sangat-sangat luar biasa yang perlu kita pegang sebagai seorang mukmin. Pelajaran betapa hinanya dunia di hadapan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Umar, innaha ayyam wa namdi fiha." Ya Umar, ketahuilah hidup ini cuma beberapa hari, cuma sesaat wahai Umar, dan kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Subhanallah. Dengan jawaban ini, subhanallah, Abu Ubaidah subhanallah ya, disebabkan jawaban ini Umar bin Khattab sampai menangis waktu itu. Radhiyallahu taala anhu. Sebabkan jawaban Abu Ubaidah yang begitu luar biasa membuat Umar bin Khattab sampai menangis dan mengatakan, "Wallahi ghayyaratna dunya kullana illa anta ya Abu Ubaidah." Demi Allah wahai Abu Ubaidah,
dunia telah merubah kami kecuali hanya engkau Abu Ubaidah. Ini yang ngomong gini Umar bin Khattab, dan kita faham bagaimana susahnya hidupnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan jamaah sekalian, saya ingatkan dengan ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan, "Istaksiru min suhbati salihin, fa inna lahum syafa'ah indallahi yaumal qiyamah." Perbanyak berteman, bergaul dengan orang-orang salih, karena mereka akan memberikan syafaat di yaumil akhir. Barangkali jamaah sekalian, antum bergaul sama orang-orang baik, orang-orang salih, nanti kemudian barangkali kita mengalami kesusahan di yaumil akhir, mungkin teman kita nanti akan mengatakan pada Rabb, "Ya Allah, fulan kan yudzakiruni bika ya Rabb. Fulan ini pernah membuat aku ingat denganmu ya Allah. Maka selamatkanlah fulan dari api neraka-Mu ya Allah." Mungkin ini dari saya, wallahu a'lamu bishawab. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ada yang oh, akhwat barangkali mau bertanya boleh dituliskan. Akhwat silakan ditulis. Ya, baik ya. Ini masalah hadis ya. Ya barakallahu fiik. Bahwa kita ini punya apa namanya, punya andil enggak dalam hak hati kita, atau hanya hak Allah kita sama sekali ada andil, kayak ada batas antara kita sama kita. Baik, barakallahu fiik. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbihi." Allah ada peran sebenarnya dalam masalah hati kita, membolak-balikan hati kita. Tapi nggak lain nggak bukan berarti Allah maha zalim, bukan. Allah ini mengetahui kemana condongan hambanya. Allah firman dalam Quran, "Wahadainahu najdain," dan kami tunjukkan padanya dua jalan. Tariqal khair wa tariqasy syarr. Jalan baik, jalan orang-orang ashabul yamin, dan jalan buruk ashabus shimal, orang-orang penghuni nar. Dan tadi Allah tabaraka wa taala punya sifat yang luar biasa, maha bijaksana, maha adil. Ketika Allah tabaraka wa taala menetapkan seseorang untuk menjadi asyqiya, orang-orang yang celaka, waliyadzubillah, maka sejatinya itu merupakan pilihan dari hamba Allah tadi. Kenapa? Sudah ditunjuki oleh Allah, ini jalan kanan, ini jalan ke kiri. Tapi tadi, hamba tadi, sebutkan oleh Allah, "Falamma zagu azaghallahu qulubahum." Ketika sudah mulai condong, maka sekalian sama Allah dicondongkan kepada kesesatan. Untuk masalah ini masuk kepada nanti masalah takdir. Ya, dan juga masalah masyiah wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, semua keinginan kita, masyiah kita memang di bawah masyiatullah. Tapi urusan hati tadi Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita hak untuk memilih. Ini sifat adilnya Allah tabaraka wa taala. Jadi tadi ketika hamba memilih untuk salah, maka oleh Allah tabaraka wa taala disalahkan. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa membaca, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Minta sama Allah dibantu. Jangan pernah merasa kita ini sudah cukup, sudah hebat, jangan. Dan juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain." Ya Allah, jangan biarkan diriku ini bergantung pada diriku sendiri ya Allah. Artinya apa? Kita minta hati kita juga dibimbing sama Allah. Dengan tadi, dengan keimanan, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dengan beriman pada Allah dengan benar-benar keimanan,
secara langsung kita minta sama Allah biar dibimbing hati kita. Intinya tadi ya, Allah ini punya ilmu yang ilmu Allah ini melampaui waktu, melampaui dimensi. Dan Allah tahu ketika orang ini akan memilih jalan kecelakaan. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ma minkum illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah aw minan nar." Faqala as-sahabah, "Fa fima al-amal ya Rasulullah?" Sebutkan dalam sebuah hadis, tidaklah salah seorang dari kalian melainkan Allah tetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Pas Nabi ngomong gitu sahabat semua merinding. Dan mereka bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau gitu buat apa kita beramal? Buat apa kita capek-capek usaha ini ya Rasulullah?" Kata Nabi apa? "Fa'malu fakullun muyassar lima khuliqalah." Beramalah kata Rasulullah karena semua bakal dipermudah untuk apa dia diciptakan. Dan tadi kita nggak ada yang tahu takdir jamaah sekalian. Makanya tadi senantiasa sucikan hati kita. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kata Allah Ta'ala, beruntung orang senantiasa mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya, dan senantiasa mengingat Rabbnya dan mengerjakan sholat. Tapi tadi manusia, yu'thiruna al-hayata ad-dunya, senantiasa mengunggulkan kehidupan dunia, dan padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Bismillah, mohon izin Ustaz. Mana yang lebih utama, menjaga kesucian jiwa dan menghindari riya dengan tidak menunjukkan amal salih kita, atau niat tahaddus bin ni'mah? Nah, barakallahu fiik. Kalau sekiranya berpotensi menjadi riya tahaddus bin ni'mah kita, maka lebih baik tidak usah tahaddus bin ni'mah. Karena tadi tahaddus bin ni'mah ini suatu hal yang baik, hasan, bagus. Ingat-ingat ya nikmat Allah tabaraka wa taala atas diri kita, dipermudah sholat malam misalkan. Tapi tadi syaitan itu kadang masuk dari pintu itu. Dan ulama mengatakan meninggalkan hal-hal yang berpotensi lebih buruk lebih utama daripada mengerjakan hal-hal yang bersifat sunnah. Antum daripada riya atau anti daripada riya, lebih baik tidak usah tahadduts bin ni'mah. Dan ini penting jamaah sekalian tentang masalah menjaga hati. Kaum salafus salih ini adalah orang yang benar-benar menjaga kesucian hatinya. Bahkan mereka adalah orang yang tidak ridha disangka berbuat baik padahal mereka tidak berbuat baik. Disebutkan suatu ketika dalam sebuah hadis, waktu itu hadis tentang umat Nabi, Nabi SAW ditunjukkan ketika Isra Mi'raj, ada umatnya 70.000 masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Disebutkan di antara para perawinya dari kalangan tabi'in waktu itu, ada yang bertanya, "Man minkum ra'al kaukab al-bariha?" Siapa yang di antara kalian melihat bintang jatuh di malam hari? Ada yang jawab, "Saya. Saya semalam melihat bintang jatuh." Atau sebuah meteor ya. Tapi subhanallah, lihat akhlak salafus saleh. "Walam akun fis shalah." Tapi semalam saya bangun bukan karena sholat. Padahal temennya nggak nanya dia ngapain. Bayangkan, dia ngaku dia bangun malam, padahal cukup tinggal bilang, "Saya bangun malam ya lihat bintang jatuh." Tapi lihat kaum salaf nggak ridho sampai situ doang. Karena ini orang soleh. Dan berpotensi temennya sama dia husnudzon lebih. Oh, barangkali bangun malam, sholat malam. Tapi dia tadi tidak memberikan kesempatan bagi dirinya dan orang lain memberikan persaksian palsu. Sehingga dia mengatakan apa? "Walam akun fis shalah walakin ludiktu." Semalam saya bangunnya bukan karena sholat malam, tapi kena sengatan kalajengking. Ini akhlak yang harus kita punya. Jangan bikin orang tawahum, bikin orang samar-samar. Semalam antum jam berapa tidur? Jam 3. Semalam Anda bangun jam 3 misalkan. Padahal cuma kencing kamar mandi. Anda bangun jam 3, semalam tidur lagi setengah 4. Bangun lagi subuh. Setengah jam kan ya. Orang mikirnya, oh sholat malam ini orang. Padahal apa? Mampir ke toilet. Menunaikan hajat dia ya. Ini kaum salafus saleh itu nggak suka namanya diberikan persangkaan baik padahal dia tidak mengerjakan. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Disebutkan di Quran, hati-hati orang yang suka
senang, merasa puas dengan pujian, padahal dia tidak mengerjakan hal baik tersebut. Orang ini pasti kena azab Allah, waliyadzubillah. Maka di antara doa yang senantiasa kita baca, eee, Allahumma la ta'khudni bima yaqulun waghfir mimma la ya'lamun. Ya Allah, jangan azab aku dengan sebab apa yang mereka ucapkan ya Allah. Serta ampunilah mereka dengan sebab ketidaktahuan mereka ya Allah. Jadi jangan suka dipuji-puji sama orang ya, apalagi kita tidak mengerjakan hal tersebut. Jadi tadi tahadduts bi ni'mah. Kalau memang kita merasa aman, ahlan wa sahlan kerjakan. Tapi kalau ada potensi riya, ada potensi ini, lebih baik tutupi. Bahkan sebagian salafus salih ini pernah waktu itu nangis dalam sholatnya. Beres salam orang nanya, "Antum nangis?" "Enggak, ana flu." Karena nangis biasanya ininya berair, sebutkan ana flu bukan nangis. Sebisa mungkin menutupi sifat-sifat seperti ini. Kenapa? Takut muncul namanya riya. Allahu a'lam bishawab. Naam. Ada pertanyaan lain? Tafadhal. Oh, ada satu ini. Oh, subhanallah, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya bagaimana cara mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah? Terkadang ada perasaan kita merasa lebih baik dari yang lain. Apakah boleh kita iri dalam beribadah? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran jazakallah khairan. Jazakillah khairan. Nah, bagaimana sih cara kita ikhlas pada Allah tabaraka wa taala? Ketahuilah jamaah sekalian, orang-orang yang kita cari pengakuan dari mereka kelak tidak bisa memberikan manfaat pada kita di yaumil akhir. Itu antum harus pegang itu. Orang yang antum cari pengakuan dari dia, kita orang soleh, orang baik, gak bisa ngasih apapun buat kita di yaumil akhir. Dan tadi, muslim tidak mengakui, tidak mencari pengakuan manusia. Nggak perlu validasi dari manusia. Anggapnya ringannya antum beramal soleh, antum tutupin sebagaimana antum nggak mau perbuatan buruk antum orang tahu. Afwan, ini contoh, misalkan kita ke WC ya, sakit perut. Habis makan makanan pedas. Subhanallah, keluarnya bentuknya ancur-ancuran ya. Mungkin kita cerita sama orang, tadi saya dari WC, makan seblak misalkan ya, keluarnya warnanya ini, seperti ini. Mungkin gak bakal. Wallahi hampir nggak mungkin kita begini ke orang. Tadi malam saya ini habis nipu orang. Mungkin gak bakal kisah-kisah begini kita ceritakan ke orang. Tadi tutupi amalan soleh antum sebagaimana antum nggak mau amalan buruk antum orang ketahui. Kemudian boleh nggak sih iri dalam kualitas ibadah? Boleh, namanya ghibthah. Disebutkan dalam sebuah hadis, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri, tapi iri yang baik ya dalam dua hal. Yang pertama iri sama orang yang Allah berikan ilmu, yang tadi orang tadi dengan ilmunya mengajarkan, kemudian memutuskan perkara-perkara orang. Yang kedua boleh iri sama orang yang punya duit banyak, tapi hartanya manfaat buat kaum muslimin. Buat bersedekah, buat ini, buat itu. Dan tadi syaratnya apa? Syaratnya kita pengen seperti dia, tanpa kita mengharapkan dia kehilangan nikmat tersebut. Kita lihat orang ibadah, Masya Allah. Sebagaimana Umar ibn Khattab. Senantiasa saingan sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Umar datang dengan setengah harta waktu itu. Ketika perang. Dalam hati bergumam, insya Allah sekarang menang di hadapan Allah nih. Lawannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia kalah terus. Kan disebut rajul tsani fil Islam, orang kedua di Islam. Gak lama lihat Abu Bakar As-Siddiq membawa seharta yang luar biasa banyak. Dan Rasulullah SAW nanya ke Abu Bakar As-Siddiq, ma abqaita li ahli? Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar As-Siddiq? Apa jawabannya? Allah wa rasulah. Hanya Allah dan Rasulnya yang saya tinggalkan buat keluarga saya. Kata Umar apa? Wallahi sampai kapanpun saya tidak bisa menang melawan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhumah. Naam. Itu tadi boleh ya. Naam, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang kakak ke orang itu gimana teman? Dalam pekerjaan misal ada pemain saya dia kurang baik, sama dia giba, saya mendengarkan kritik. Bagaimana sikap saya sendiri apa? Ya asli jauh untuk
Wa'rid 'anil jahilin kata Allah. Dan berpalinglah dari orang-orang yang berbuat bodoh. Orang-orang yang nggak tahu hak-hak Allah, nggak tahu syariat Islam itu berpaling. Apalagi ngajak antum yang tidak baik kayak bergibah, ngomongi orang ya, maksiat, tinggalkan itu semua. Dipanggil wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Assalamualaikum, beres, tinggalkan. Kenapa? Karena disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya akhlak, karakter itu menular, bisa nurun sebagaimana nasab, sebagaimana genetik bisa ngaruh ke orang. Antum berteman sama orang fajir, orang yang buruk, ketularan nanti karakter tadi. Jadi lari dari karakter-karakter tadi sebagaimana antum menghindar dari wabah penyakit. Karena kenapa? Nanti orang yang sekarang antum cari keridhoannya, kita kumpul sama orang asik ya. Kadang-kadang kita suka ngerasa nggak enak nih. Aduh, kalau saya nggak ikut-ikutan gibah, nggak ikutan kumpul, dibilang orang yang nggak asik, betul. Kehilangan teman. Wallah, pertama kali masuk alam kubur antum lupa semua itu. Di kubur nggak ada teman tuh. Kecuali amalan antum yang jadi teman antum. Jangankan teman, orang tua, anak, istri, keluarga nggak ada. Jadi tadi pikirkan hari bagaimana kiranya antum pertama dikubur. Kalau antum merasa ada rasa nggak enak sama orang, kalau nggak begini, nggak begitu, buang itu semua, pikirkan bagaimana di kuburan nanti. Antum dikubur sendiri, dibangkitkan sendiri. Dan tadi, antum mau selamat, ikuti perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cukup mungkin ya? InsyaAllah cukup. Baik. Oh, fadal, boleh. Silahkan. Saya tadi kan kalau dari dari sahabat itu dia sangat committed betul Ustaz. Tapi kalau misalkan ada hadis yang Allah sana minat memelihatkan pasti tiap kita kami kasihkan iman kubah kesami. Hadis sampai hal kita dapat iman atau perkataan niat kita guna aku ketika dia masuk pada alim Baik, warakallahu fiik. Allah suka melihat asar nikmah, bekas-bekas nikmat Allah pada hambanya. Ini tidak bertentangan dengan perbuatan sahabat Nabi SAW. Yang pertama, artinya hadis ini menunjukkan kalau antum mampu dan memang tidak ada urgen yang lain, misalkan antum punya tangga semua tercukupi misalkan, antum boleh menunjukkan nikmat Allah tadi. Juga tadi karakter seperti Abu Ubaidah ini bukan karakter yang artinya kita diwajibkan seperti itu, tapi kalau bisa, masya Allah. Karena Allah firmankan tentang orang-orang beriman itu kalau berinfak lam yaqturu wa lam yusrifu wa kana baina dzalika qawama, tengah-tengah, nggak berlebihan, secara terlalu diobral tapi juga nggak pelit. Kita perhatikan syariah Islamiyah diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa taala pada hamba-hambanya itu dengan Allah menilai karakter hamba secara umum. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya tentang hal-hal seperti ini. Abu Bakar kok boleh infak semua hartanya? Kok Abu Bakar, pada Allah firmankan di Quran, la taj'al yadaka maghlulah ila unukika wa la tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Kata Allah Tabaraka wa taala, janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu di leher. Artinya apa? Pelit. Tapi jangan juga tangan kamu bentangkan seluas-luasnya hingga kamu akan duduk lesu, lemes, nggak punya apa-apa. Ayat ini turun, tapi kita lihat Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan semua hartanya, betul? Ini sampai kepada para a'imah disebutkan, iya, itu pantas buat dia, nggak pantas buat antum. Karena syariah Islamiyah itu Allah turunkan, Allah jadikan standar baku kemampuan umumnya orang. Paham ya? Jadi umumnya orang sebagaimana nilai rapot, minimal nilai 65. Tapi ada orang nilainya 100 semua. Nah, ini orang-orang tertentu, hanya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi Abu Ubaidah bukan berarti dia menafikan asar Allah, nikmat Allah. Justru nikmat Allah dia tunjukkan dengan berupa sedekah. Itu tadi asar nikmat Allah itu bukan berarti artinya harus pakai baju bagus, harus ini, harus itu, enggak. Tapi artinya apa? Antum punya harta, antum dermakan, ini merupakan sebagai bentuk yang menunjukkan nikmat Allah. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, al-badzadzatu minal iman, al-badzadzah minal iman, al-badzadzah minal iman. Kesederhanaan termasuk bagian dari iman. Nabi ulangi sampai 3 kali. Kita dia bukan berarti harus ini, harus itu ya. Maknanya menunjukkan nikmat Allah itu banyak dengan sedekah, dengan ini, dengan itu. Allahu a'lam bishawab. Naam.
Ada pertanyaan lain mungkin? Cukup insyaallah ya. Baik, barakallahu fikum. Kurang lebih seperti inilah kajian kita di sore hari ini. Kalau ada salah itu murni dari saya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Hadza ma aqulu lakum wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.